Selamat pagi jemaat sekalian. Gimana kabarnya, baik semuanya? Satu minggu saya tidak bersama Anda di sini, rasanya lama nggak ketemu ya. Puji Tuhan, blok kelas di RBC berjalan dengan baik ya. Dan hasilnya banyak jemaat yang dikuatkan dan orang-orang yang simpati bisa diyakinkan. Itu yang kita sudah lakukan di sana. Ya cuman sayanya yang capek sekali karena tidak biasa ngajar 3 hari tanpa ruangan AC. Wah, panasnya bukan main. Jadi lumayan juga gitu ya. Itu rasanya seperti di mana begitu ya. Tapi ya kalau hasilnya bagus biasanya capek saya hilang. Itu ya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk doa dan supportnya semuanya ya. Karena ini saatnya kita harus bekerja keras. Ini situasi dunia sekarang ini sedemikian buruk sebenarnya ya. Ada terjadi banyak sekali hal-hal yang mengagetkan ya. Yang paling tragis sekali itu di Nepal ya. Yang Nepal terjadi itu ya sampai pejabat-pejabatnya sepertinya mereka ya kayak penjahat yang dikejar-kejar gitu ya. Masuk ke sungai segala macam gitu. Ya, mengerikan sekali. Ya, tapi kita tinggal di dunia sedemikian rupa, dan di Amerika satu orang yang saya sering nonton dia debat, yaitu Charlie Kirk, ya, ditembak mati. Yang tembaknya orang jemaat Mormon lagi, gitu ya. Ya, mengerikan sekali ya. Oke, hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk melihat Lukas pasal 10. Lukas pasal yang ke-10, kita akan lihat ayat 38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Ya, saya membacanya dan jemaat silakan memperhatikan. Ini cerita tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mencatatkan ini bagi kami. Pastilah ada hal yang sangat penting untuk kami pelajari. Hal yang utama, karena jikalau semuanya dicatat, sebagaimana murid-Mu Yohanes katakan bahwa dunia ini tidak muat, maka apa yang terpilih ini Tuhan, pastilah hal yang sangat penting, yang perlu kami perhatikan, kami cermati dalam hidup ini Tuhan. Supaya kami menjadi murid-Mu yang Engkau harapkan dan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, pimpinlah kami semuanya, biarlah kami sungguh-sungguh memenuhi harapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
cerita Marta dan Maria ini sangat menarik. Ya. Kalau yang besar dari sekolah minggu pasti sudah pernah dengar cerita ini. Ya. Ceritanya sangat singkat, yaitu bahwa Tuhan Yesus ya singgah di sebuah kampung. Di tempat lain dikatakan kampungnya itu adalah Betani. Itu singgah di sebuah kampung. Dan kelihatannya ini 3 bersaudara ini sudah tidak ada orang tua. Nggak tahu mereka berapa dewasa. Dan kelihatannya yang paling besar itu Marta, kemudian Maria dan Lazarus. Ya, adalah yang bungsu, yang kecil. 1 laki-laki, 2 perempuan. Dan Tuhan Yesus ya, memilih tinggal di rumah mereka yang pasti tidak kaya ya, karena tidak ada orang tua ya, dan hidup sederhana di kampung kecil yang namanya Betani. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menarik sekali bahwa Marta sibuk sekali ya. Kalau kita baca tadi, Marta sibuk sekali. Wah, nggak tahu dia bikin apa, telur goreng kan, nasi goreng kan, entah apa ya. Dan tamunya lumayan banyak soalnya. Ya. Mendadak Tuhan Yesus 12 murid plus Tuhan Yesus kan 13. Ya toh. Ini dalam keadaan ekonomi yang kalau kita bisa berkata bukan kaya, mungkin pas-pasan begitu. Kedatangan 13 tamu ini nggak gampang-gampang, saudara. Bukan soal masalah dia punya biaya yang mau dikeluarkan, kerepotannya juga bukan main-main. Gitu. Maka itu Marta katanya dia sibuk sekali. Dia sibuk sekali. Ya. Dan Maria ternyata dia duduk di depan kaki Tuhan Yesus, mendengarkan semua yang dikatakan, semua yang diajarkan. Sampai mungkin kakaknya agak sedikit senewan mungkin ya, pikir, wah ini adik saya ini nggak tahu diri ya. Kok nggak bantu gitu loh, nggak bantu. Makanya dia menyuruh Tuhan Yesus tegur Maria. Kamu bisa bayangkan ya. Jadi dia menyuruh Tuhan Yesus tegur ya. Kenapa Tuhan kok diem aja gitu ya. Membiarkan dia melayani sendiri. Nggak bilang, Maria bantu kakak kamu, sana gitu kan. Nggak bilang begitu ya. Dan yang indah adalah apa? Tuhan Yesus bukannya ikutin maunya Marta. Oh ya Maria pergi sana bantu ya. Lagi repot gitu. Bukan. Malah Tuhan Yesus ya sudah menegur Marta dengan sangat lembut. Kita kan baca, nggak dengar suara, betul nggak? Kalau kira-kira kalau di sini Marta, ya gitu kan, ini Marta, kan ada 2 gitu. Marta katanya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Ya. Wah, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri ya, dengan banyak perkara. Padahal satu saja yang penting. Dan Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Nah, ini yang saya ingin ajak jemaat untuk merenungkannya. Begini, ya ada jemaat sendiri yang kasih masukan katanya di Grafe itu doktrin melulu. Ya, kapan sebenarnya mengenai kehidupan sehari-hari? Kapan mengenai hal-hal yang praktis kira-kira begitu, hal-hal yang praktis. It's okay, ya. Sebenarnya dua-duanya penting. Doktrin penting, hal-hal praktis sangat penting juga. Ya, dua-dua penting. Lalu kalau ditanya manakah yang lebih penting, ya, kita berkata sebenarnya begini, kehidupan manusia itu disetir oleh doktrin. Ya, tidak bisa tidak. Doktrin, apa yang diimani seseorang, itu akan menyetir hidupnya. Dan kita hanya mau supaya hidup seseorang sesuai dengan doktrin yang diyakini. Ya. Maka itu barulah hidup yang benar. Jadi doktrin itu adalah sebuah kayak
bingkainya. Nah, ketika bingkainya benar, ya alurnya benar, maka kehidupan sehari-hari baru bisa mengikuti itu. Gitu, ya. Betapa Anda bisa bayangkan ada kelompok orang tertentu yang sampai berani pikul bom segala macam, dirinya sendiri mati di pasar, banyak orang mati. Itu karena apa? Doktrin. Ya, karena doktrin. Ya. Ada orang sampai, hidupnya ya dikhususkan untuk satu hal karena dia meyakini itu. Jadi keyakinan dulu di dalamnya. Ya, ada orang hidup untuk simpanse, kamu bisa bayangkan. Saya nggak dapat bayangkan bagaimana hidup untuk orang hutan. Gitu. Di Kalimantan Timur ada satu orang Inggris kalau salah wanita, dia hidup untuk orang hutan. Ya, di Perancis ada satu perempuan yang sangat terkenal yang hidup untuk simpanse. Dia hidup dari muda sampai sekarang sudah tua, ya dia cuma urus simpanse. Gitu kan. Nah ini semuanya. Hidup orang pun dibentuk oleh doktrin yang diyakini. Nah itulah sebabnya di gereja kita banyak bicara doktrin, karena doktrin inilah yang akan membentuk hidup orang. Ya, membentuk. Seberapa engkau meyakini sebuah pengajaran, maka pengajaran itu akan membentuk hidupmu. Sebenarnya itu. Lalu hal-hal praktis, ya, kadang-kadang perlu untuk selingan, ya, untuk supaya kita untuk kita merenung-renung, menyocok-nyocokkan, ya, sebenarnya dengan pengetahuan doktrin saya yang sedemikian ini, apakah hidup saya sudah cocok dengan itu atau belum, ya, atau masih sebenarnya meleset, gitu. Nah, memang ada kekristenan yang agak sedikit menyimpang karena mereka membaca kitab Yakobus sebelum mereka mengerti kitab Ibrani. Ya, bukan kebetulan kalau susunannya ya habis kitab Ibrani itu kemudian Yakobus. Ya, bukan kebetulan. Kitab Ibrani ini begitu tegas berbicara bahwa keselamatan hanya melalui iman. Ya, hanya melalui iman. Dan di situ berusaha untuk menggambarkan apa tahu nggak? Menggambarkan bagaimana segala bentuk ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania, bait Allah Yahudi yang sedemikian hebat dan diperintahkan dijaga sampai 1500 tahun lamanya mereka menjaga itu, dan semuanya itu sesungguhnya adalah fokusnya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya melalui beriman kepadanya, hanya melalui Dia ada keselamatan. Dan diselamatkan hanya melalui iman. Lalu Yakobus, ya, katanya, nggak tahu seberapa benarnya, Martin Luther hampir drop ya, surat Yakobus. Ya. Lagi pula surat Yakobus bukan ditulis oleh Rasul. Itu Yakobus itu adalah saudara kandungnya Tuhan Yesus. Dia anak Maria dan Yusuf. Ya. Jadi hampir di drop katanya. Yang untung tidak di drop. Ya, kenapa? Ya, karena itu firman Tuhan. Yakobus ingin menekankan bahwa kalau engkau beriman, ya, maka ya, imanmu itu yang benar seharusnya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan imanmu. Selaras dengan imanmu. Itu sebenarnya. Jadi kalau kehidupan ya ada hasil kehidupan yang tidak selaras dengan apa yang kita percayai, ini sebenarnya penyimpangan. Ya. Buah yang menyimpang. Ya. Dan kalau seseorang mengimani sesuatu sedemikian rupa, maka dia akan membawa hasil keluar dalam hidupnya sesuatu yang sesuai dengan imannya. Itu sebenarnya gabungan dari surat Ibrani dengan surat Yakobus yang begitu berpasangan dengan baik sebenarnya. Berpasangan dengan baik. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus pasti yang menginspirasikan Lukas mencatat perikop yang kita barusan baca tadi itu. Ini apa sebenarnya? Ini apa?
Nah, hari ini saya ingin mengajak untuk melihat betapa Maria dipuji oleh Tuhan bahwa dia telah memilih bagian yang terpenting yang tidak bisa diambil, tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Apa itu? Mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh-penuh hati. Mendengarkan firman Tuhan ya dengan sepenuh-penuh hati. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pertama, Maria ada hati. Dia ada hati mendengarkan Tuhan. Dia ada hati mendengarkan Tuhan. Dia ada kerinduan untuk belajar. Guru. Dia memanggil Tuhan Yesus guru. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat Grafe khas, khusus. Ya. Dan boleh kita sebut jemaat GBIA. Adalah khusus. Adalah jemaat yang mau mendengar firman Tuhan. Ada jemaat yang dimenangkan dengan firman Tuhan. Orang-orang yang datang, tiap minggu di akhir kebaktian kita ada nyanyi. Ya, apa? Selamat datang, selamat datang. Terus sekian orang, kita salamin dan lain sebagainya. Ada yang numpang lewat. Minggu depan nggak ada lagi. Nggak kelihatan lagi. Ya. Kenapa? Ya karena mereka bukan datang mau mendengar firman Tuhan. Diajak teman, diajak saudara, dan diajak siapa-siapa lah gitu ya. Akhirnya mereka datang. Dia tidak ada hati untuk mendengar sebenarnya. Dia hanya datang ya karena diajak katanya ya. Ya nggak enak, nggak temenin sekali dua kali, datanglah gitu. Tapi bukan datang dengan hati yang mau mendengar. Yang macam begini nggak bisa tahan. Karena dia tidak mencari kebenaran. Dia tidak mencari kebenaran. Ya. Jemaat GBIA sangat khusus. Karena ini jemaat yang mencari kebenaran. 30-an tahun Grafe berjalan. Sudah banyak orang datang. Ya, sudah banyak orang datang. Dan kita bisa melihat mereka pergi juga. Mereka pergi. Mantan jemaat saya di gereja yang lama ada yang datang. Tapi kalau mereka datang ke sini hanya karena ikut Pak Suhento, sekarang saya mau ikut dia, nggak bisa tahan, nggak bisa tahan. Kenapa? Karena dia tidak akan berhasil menelan kebenaran. Dia hanya akan lihat-lihat saja dan tidak mengerti kebenaran. Sangat disayangkan biasanya. Nah, kecuali yang sungguh-sungguh mau kebenaran, itu akan nyangkut. Dia akan bertahan. Banyak alumni Grafe sudah keluar. Ya, dulu ada alumni yang bilang sama saya, Pak katanya, kalau kita bisa sewa ruko, nah itu bisa maju, bisa rame, begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya saya membantunya. Ya, kita kumpul dana, ada satu orang, sepupu saya, keluar uang 30 juta di daerah Bekasi sana, sewa ruko 2 tahun. 2 tahun tidak dapat satu orang pun. Waduh, saya bilang. Nah kan, saya sudah bilang. Bahwa sifat gereja kita itu beda. Sifat gereja kita ini tidak menonjolkan entertainment. Tidak menonjolkan entertainment. Sifat gereja kita ini tidak menonjolkan berkat jasmani. Kita nggak bilang bahwa sini orang buta biar dia lihat. Bawa sini orang timpang biar dia jalan. Nah. Kita di sini menjunjung tinggi dan mempromosikan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menghambur-hamburkan janji berkat jasmani. Kita juga tidak menjanjikan berkat materi. Tidak pernah satu kali pun kita khotbah bahwa kau datang ke sini jadi jemaat Grafe akan berkat melimpah ruah. Nggak ada. Nggak begitu. Tidak ada yang demikian ini. Tidak ada. Apalagi masalah duniawi. Kita tidak. Sampai kita bernyanyi pun kita sudah batasi. Hanya bernyanyi himne saja. Ya tentu saya berkata tidak hanya lagu himne yang bagus. Ada banyak lagu yang bagus-bagus di luar sana.
Saya mantan orang karismatik yang suka nyanyi, ya toh. Tapi pun membatasi diri. Kenapa? Karena kita khawatir iblis merangkak masuk melalui lagu. Karena itu lubang yang paling enak iblis masuk. Itu adalah lagu. Paling enak. Maka dibatasi. Kita tidak pernah mempromosikan perkara jasmani, materi, duniawi. Yang kita junjung tinggi adalah apa? Kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda mau cari kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, disinilah tempatnya. Disinilah tempatnya. Silakan membanding-bandingkan pengajaran kami dengan pengajaran gereja manapun, dari Alaska sampai Antartika. Dan kita berani berdiri untuk mempertahankan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, orang yang rindu kebenaran inilah orang yang bisa datang ke gereja seperti kita. Yang demikian. Maria adalah orang yang demikian. Dia rindu. Dia tahu Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Bahkan lebih dari guru. Dia duduk di bawah kakinya untuk mendengarkan pengajarannya. Tidak ada yang lebih baik dari itu lagi. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda terlebih yang sudah menjadi jemaat, Anda tiap minggu datang ke sini untuk apa? Untuk apa? Ada enggak dari rumah sudah punya hati seperti Maria? Terlebih Anda datang jauh-jauh. Anda rugi, saya kasih tahu, kalau dari Kerawang nyetir sampai di sini 1 jam ya. Kalau sampai di sini lalu Anda tidak serius untuk mendengarkannya. Betul nggak? Ya, Anda rugi. Kalau sampai di sini Anda main HP, saya bermain aja di rumah sana. Sambil tiduran gitu lebih enak. Ya kan? Nggak ada gunanya. Anda dari rumah, Anda sudah harus ada hati. Ini lalu-lalu saya sering tanya orang angkat tangan. Pak Asau, Pak Hasan yang lama-lama pasti tahu. Siapa yang hari ini berdoa untuk saya? Anda sudah baca di warta minggu depan, Pak Suhento akan khotbah. Berapa banyak dari kamu yang bangun pagi-pagi Anda berdoa, Tuhan, Pak Suhento akan khotbah, ya. Tolong Tuhan pimpin, kendalikan lidahnya, kendalikan otaknya, akal budinya, supaya semua pengajaran yang disampaikan benar dan membawa kebaikan bagi jemaat ini. Berapa banyak Anda berdoa? Ya, pagi ini. Terlebih indah lagi kalau Anda berdoa di meja makan dan dikelilingi oleh anak-anaknya. Dan itu akan menanamkan ke dalam hati mereka. Wow, Bapak saya, Mama saya, ada berdoa untuk gembala kita yang berkhotbah. Di situ setatnya. Saya kasih tahu, di situ setatnya. Ya. Itu akan berbeda. Itu akan berbeda. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Maria sangat ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan, setat dari rumah. Ya. Pada waktu Anda mau berangkat, Anda tahu, saya akan menempuh perjalanan. Saya ingin mendengarkan firman Tuhan yang baik. Saya ingin dikuatkan. Saya ingin mendengarkan pengajaran yang saya akan imani sedemikian rupa. Yang akan mempengaruhi hidup saya. Bahkan mempengaruhi nanti keturunan-keturunan saya. Anda bisa bayangkan betapa penting itu. Dulu, seringkali malah, yang lama-lama pasti tahu. Saya seringkali mengatakan bahwa apa? Tolong, kalau saya ada salah, kasih tahu saya tidak pernah akan marah. Saya janji tidak pernah marah. Dan jangan omongin saya di meja makan Anda. Kenapa? Itu sama dengan Anda masukkan racun ke dalam piring anakmu. Ya. Karena ketika anakmu di dalam hati marah sama saya, ya, apalagi kalau dia benci sama saya, maka percumalah dia duduk ke sini. Percumalah Anda bawa dia datang ke gereja di sini. Ya. Sambil saya khotbah, di belakang mulutnya mencibir dan lain-lain sebagainya. Anda sedang menaruh racun ke dalam piringnya.
Dan yang rugi bukan saya, saudara. Yang rugi itu dia. Yang rugi itu dia. Saya mungkin tidak tahu malah apa yang terjadi. Tidak tahu. Ya. Yang rugi itu dia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maria ingin mendengarkan firman Tuhan. Maria sangat ingin mendengarkan firman Tuhan. Hatinya rindu. Pasti ketika Tuhan Yesus datang, dia pikir, inilah kesempatannya saya mendengarkan dia. Dan saya akan duduk mendengarkan dia. Betul sekali yang Tuhan Yesus katakan, bagian yang diperoleh oleh Maria tidak akan diambil dari dia lagi selamanya. Siapakah di muka bumi ini yang pernah duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, pernah mendengarkan dia mengajar? Kita semua mendengar dari murid ke murid, entah murid ke generasi berapa. Dan Maria adalah orang yang beruntung, yang pernah duduk di depan kaki Tuhan Yesus, mendengarkan dia. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tidak bisa diambil lagi dari dia. Ya. Kemudian kedua. Setelah Anda kalau sudah sampai di sini, ya, kan ikut kebaktian. Setelah Anda sampai di sini, hey, ya, Anda harus serius. Tadi saya bilang kalau Anda main handphone, main di rumah aja. Ya. Lebih santai, AC-nya mungkin di ruangan kamu lebih dingin, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda sudah sampai di sini, kalau Anda tidak serius, Anda yang rugi. Anda yang rugi, saya kasih tahu. Dan Anda harus serius mendengarkannya. Orang yang serius mendengarkannya itu kelihatan mukanya. Ya, Anda yang serius mendengar, kelihatan mukanya. Kelihatan mukanya. Saya bilang, saya itu pengkhotbah yang paling cemburu. Ya. Kalau Anda tidak lihat saya tidak begitu happy. Terus terang aja. Ya. Karena apa? Saya cemburu, saya kasih tahu. Kenapa? Karena saya berkhotbah dengan hati saya. Dengan segenap-genap hati saya. Ya. Bukan jual-jual ayat. Gitu loh, ya. Enggak, ya. Kalau saya hanya mau cari uang, saya kerja di luar. Ya. Saya bisa jadi pengusaha. Sejak saya putuskan mau jadi hamba Tuhan. Ya. Tak dapat dibayangkan. Pada waktu hari saya ketemu orang yang melarikan uang saya dan dia begitu kaya. Dengan toko yang begitu besar. Punya mobil banyak sekali. Dia bilang, apa Suhento? Kita sama-sama kaya. Kamu pergi cari tempat. Ini sebagian barang saya taruh ke tempat kamu nanti. Karena kita sama-sama kaya aja. Saya pulang ke Simo. Ya. Di tempat yang miskin. Rumah yang satu kamar, satu biji kamar saja. Ya. Kamarnya cuma satu. Ya. Saya bilang sama Simo. Saya sudah ketemu orang yang larikan uang kita. Sekarang kita bisa jadi kaya. Ya. Kami berdoa semalaman. Jadi hamba Tuhan atau jadi pengusaha. Ya. Akhirnya putuskan sekali kita melayani Tuhan. Maka itu saya bilang, saya orang yang berkhotbah dengan segenap-genap hati saya. Ya. Nah itu yang menyebabkan saya cemburu. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kamu sudah datang ke sini, ya, kamu harus serius. Kamu harus serius. Orang yang serius itu orang yang serius itu berusaha konsentrasi dan duduk di depan. Stephen dan Andrew pasti masih ingat. Setiap kali kalau ganti semester, waktu mereka sekolah masih kecil, saya ajak mereka besok bangun pagi-pagi. Kenapa bangun pagi-pagi? Kan biasanya hari pertama sekolah itu berebutan tempat duduk. Ya, berebutan tempat duduk. Saya bilang sama mereka, kalau di sini meja guru, kau harus di depannya. Kalau kau duduk di belakang, itu orang yang nggak naik kelas. Biasanya begitu. Itu orang yang nggak naik kelas punya. Karena saya ini anak STM. Saya anak STM tahu berapa nakalnya. Guru lagi ngajar ada yang lempar dia barang di punggungnya. Pak, gitu, siapa? Nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Anak yang paling nakal lah. Gitu. Paling nakal. Nah makanya
Kalau ganti semester, saya bilang sama Stefano, kita hari ini pergi lebih pagi ya. Dan kalian harus duduk bangku paling depan yang dekat guru di situ. Karena apa? Perhatikan benar-benar mereka kecil. Enggak ada yang namanya les matematika lah, les apalah, les inilah, les ini. Saya bilang apa? Waktu guru ngajar, perhatikan. Jangan berkedip. Nanti pulang, enggak pakai les-lesan lagi. Enggak pakai lesan lagi gitu loh. Ya. Dan mereka juara. Ya. Itu. Sama. Kau mau datang ke gereja sini. Mau datang ke sini untuk apa? Gitu. Ayo, perhatikan. Perhatikan. Nanti pulang kau dapat apa? Ini penting ini ya. Ini penting. Maria, kata Tuhan Yesus, dia sudah memilih bagian yang terbaik. Dan Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta. Oh Marta, Marta. Engkau khawatir dan sibuk. Ya. Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Dia masak. Ibu-ibu minta maaf, saya tidak maksud kalau nanti ada seminar atau broadcast kalian nggak masak gitu ya. Ya, karena apa? Ini kita mau makan juga, betul. Nanti ini yang hadir nggak dikasih makan, marah-marah semuanya pulangnya ya. Maksudnya ya, waktu Tuhan Yesus waktu itu. Jadi begini, pada waktu engkau masak-masaklah yang benar. Ya. Pada waktu engkau dengarkan khotbah, dengarlah yang benar. You know? Pada waktu Anda kebaktian di sini, dengarlah yang benar. Jangan ini Pak, jangan di sini duduk sambil mikirin masak. Gitu. Enggak benar gitu. Enggak. Waktu masaklah yang benar gitu ya. Waktu dengarkan khotbah, dengarlah dengan benar. Maka saya kasih tahu ya. Ini Maria, dia memilih bagian yang terbaik. Yang tidak bisa diambil lagi darinya. Kenapa? Pengajaran Tuhan Yesus itu masuk ke dalam hatinya. Oh, pengajaran Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dan kemudian apa? Berbuah lebat. Berbuah lebat dalam hidupnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sebenarnya, Marta waktu itu, andai kata Marta pun ikut duduk di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan. Kira-kira menurut kalian mereka tetap akan makan siang nggak? Kalau cuma 3-14 orang, ya, mereka bertiga di rumah plus Tuhan Yesus 13 orang jadi 16. Nggak tahu ada orang lain lagi nggak gitu ya? Apa susahnya dibandingkan kasih 5.000 orang makan? Ya, apa susahnya? Sama sekali tidak ada kesusahan. Makanya itu Tuhan bilang, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara yang lain. Ya. Banyak perkara yang lain. Oke, ya. Di momen di mana Tuhan Yesus mengajar, yang tidak sering-sering. Betul nggak? Tuhan Yesus kan nggak sering-sering loh datang ke rumahnya loh. Nggak sering-sering. Di momen yang sangat penting, sangat berharga, yang seantero manusia dari Adam sampai manusia terakhir kepingin Tuhan Yesus kunjung ke rumahnya, betul nggak? Dan waktu itu Tuhan Yesus ada di rumahnya. Bagaimana Maria nggak melakukan hal yang menyenangkan? Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda cek Alkitab, kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Semua orang yang memberikan perhatiannya terhadap perkara rohani, yang meletakkan perkara rohani lebih berharga daripada yang lain. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu baca semuanya. Gitu. Ya. Mereka memiliki hidup yang berkelimpahan, bukan kaya. Ya. Bukan kaya. Sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Belum, ini kemarin saya baru cuman melayang di HP saya keluar mengenai Steve Jobs atau Steve itu namanya tuh. Steve Jobs. Ya, meninggal umur 56 tahun. Dalam hati saya masih kurang, saya masih lebih tua 10 tahun. Ya.
Ya, penemu Apple, ya, wah hebat sekali. Sampai tidak ada obat lagi untuk bisa mengobatinya. Bukan kekurangan duit untuk berobat, bukan. Ya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Dan dia mati oleh penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, saudara, berapa kaya? Sekarang lomba-lombaan. Muncul lagi berita katanya, Elon Musk dikalahkan. Bukan lagi manusia terkaya nomor 2 sekarang. Waduh, lomba-lombaan. Sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapa lebih kaya, lebih miskin di dunia ini belum. Elon Musk saja sebentar paling kaya. Oh, sekarang mundur. Dia naik, dia nomor 2. Ya, dia naik di atas. Itu. Nanti apa? Turun lagi, dia nomor 3. Lalu dapat duit lagi, naik lagi nomor 1 gitu ya. Kayak lomba-lombaan begitu. Berarti, Anda tahu nggak maknanya? Di muka bumi ini bisa turun naik. Betul nggak? Yang terkaya kok mundur. Jadi nggak terkaya lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda tahu nggak? Kapan kita benar-benar final? Benar-benar final. Pada waktu kita di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Setelah bunyi sangkakala, kita naik ke atas sana. Dan saat itulah ya, final. Ya. Saat itulah akan tahu siapa lebih kaya, siapa lebih miskin. Ya, siapa lebih kaya, siapa lebih miskin. Yang saya khawatir adalah apa? Pembantumu lebih kaya. Betul. Nah, oleh sebab itu saudara, inilah saatnya kita sebenarnya memfokuskan kepada yang final itu. Yang final itu. Tak kapan saya pernah sampaikan bahwa Tuan Budi, Woodward sebenarnya namanya, misioneri yang pergi ke Sintang di sana. Minimum yang lain banyak lagi. Dia selamatkan saya. Dan dia sudah mati. Dan dia belum terima hadiahnya. Mengapa dia belum terima hadiahnya? Karena Suhento yang dia selamatkan masih hidup dan sedang melayani. Ya, sedang melayani. Kenapa? Dan saya selamatkan Fatih. Fatih diselamatkan. Ntar saya mati, belum juga terima hadiah. Kenapa? Fatih pergi menginjil lagi. Selamatkan banyak orang. Tak berapa banyak lagi yang dia selamatkan. Akan selamatkan orang lagi. Selamatkan orang lagi. Pembagian hadiah itu pada waktu setelah bunyi sangkakala. Kita naik ke atas di sana. Wow, rupanya semua yang saya lakukan, semua yang Fatih lakukan, dan yang dilakukan oleh orang-orang yang dimenangkan oleh Fatih lagi semuanya itu akan dikalkulasi multi level. Dan semuanya akan ditambahkan kepada Mr. Woodward yang menyelamatkan saya. Ada siapa lagi yang menyelamatkan Mr. Woodward? Yang mendukung dia dana sehingga bisa pergi ke Kalimantan di sana untuk memberitakan Injil. Semuanya waktu itu barulah dihitung. Nah, waktu itulah tidak ada perubahan, Buya. Sudah tidak ada perubahan lagi. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang membuat saya, tadi saya bilang apa? Ya, udah 3 hari mengajar, enggak? 3 hari penuh. Ada yang usulkan, Pak, istirahat dari jam 12.30 habis makan sampai jam 3 seperti di RAC di Bandung. Saya bilang di sini nggak bisa. Ya. Nah, kenapa? Kalau di Bandung itu dingin, sejuk. Ya, berhenti mengajar 3 jam, santai duduk, udara dingin. Saya bilang di sini kayak dalam oven, bagaimana mau istirahat? Aduh, saya bilang ya, mau bagaimana? Ya udahlah kita terusin aja. Nah, itu saudara yang saya katakan. Dan saya bilang, capek nggak? Ada orang bilang, capek nggak Pak? Saya bilang, mau coba? Kamu nggak usah ngajar, berdiri aja di samping sana, ikut saya gitu. Kalau saya duduk, kau duduk. Kalau saya berdiri. Saya bilang, coba kita lihatnya. Capek enggak? Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada orang dimenangkan, kalau ada orang diselamatkan, ya, kalau ada orang diselamatkan, ada suami istri, ya, begitu semangat saya lihat suaminya juga. Wah, setiap kali ada poin-poin saya sampaikan, dia senyum, dia senang begitu. Istrinya juga
Kemudian saya dibisikin, Pak Suhento, ini orang kami ajak, karena dia paling benci pengajaran Pak Suhento. Oh ya, saya kaget juga. Paling benci katanya. Oh, saya bilang, tapi dia senang itu, saya bilang. Tadi saya ngomong begini, dia senyum terus begitu, saya bilang gitu. Iya, kelihatannya bagus katanya. Memang ya. Nah, puji Tuhan ya. Kita sampaikan saja, kita sampaikan. Ya kadang-kadang ada orang senang mendengar, ada orang tidak senang mendengar. Ya oke, so what ya toh. Itulah yang kita sampaikan. Banyak tahun yang lalu kalau Sinta pasti ingat itu. Tahun berapa kita ke Samarinda sama-sama itu ya. Sama Pan itu kan ke Samarinda gitu. Lalu kita blok kelasnya dipakai apa itu? Mes kehutanan kalau salah ya. Mes kehutanan. Hari pertama datang gitu. Ada dari gereja apa tau nggak yang pakai pangkat S itu, SS itu putih itu. Ya kan? Hari pertama tentang keselamatan dia senang sekali. Senyum terus. Pak Hasan ngomong sama saya, coba nanti sampai didoktrin gereja mungkin dia akan pusing kepalanya katanya gitu. Bener, masuk ke dalam doktrin gereja dia udah sembunyi di kepala orang begitu, nggak kelihatan dia lagi gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, kalau ada kebenaran disampaikan dan ada jiwa dimenangkan, nah itu sangat menghiburkan, ya. Menyegarkan hati, semua capek hilang. Nah tadi saya bilang, start dari rumah Anda sudah siap hati, seperti Maria. Sampai di gereja di sini, wow, Anda perlu mendengarkan dengan baik, Ya. Yang saya masih sampai sekarang ini merasa agak sayang. Karena setelah hari ketiga, saya baru sadar. Mestinya di sana, saya bilang, itu mahasiswa yang barusan masuk, mereka harus duduk paling depan. Untuk mendengarkan. Ya, duduk paling depan untuk mendengarkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan di sini juga. Kalau Anda bawa orang ikut seminar, ya, Anda bawa dia duduk kemana? Ya. Bisa duduk di atas sound system sana gitu. Ya jelas nanti pulangnya dia ya pusing-pusing gitu. Malah nggak bisa turun dari tangga itu gitu. Gimana gitu ya. Kalau Anda bawa orang datang ke sini, Anda bawa dia duduk di mana? Anda bawa dia duduk di mana? Dan pada waktu dia duduk di sini, Anda perhatikan nggak dia itu gimana? Kalau Anda bawa orang baru datang ke sini, bukan Anda lalu ribut ngajar dia pula di sampingnya gitu. Ada saya seminar di sini, saya lihat apa dong? Itu mereka berdua ngomong terus di belakang, tahu nggak? Selesainya saya dari sini bilang, ngapa kamu ngomong terus sama dia? Bukan suruh dia dengar. Pak, saya jelaskan dia begini. Lah kalau jelaskan mah nggak usah bawa ke sini, betul nggak? Lah kau jelaskan di rumah, kenapa pula kau bawa dia sampai ke sini, lalu kau ribut jelaskan dia di belakang sana, enggak dengarkan saya di depan sini. Ini kan ngawur, saya bilang, kamu ini ngawur ya. Betul enggak? Lah kamu sudah bawa dia ke sini, kalau kamu memang mau menjelaskan dia sendiri, dia enggak usah dibawa ke sini, jelaskan di rumah. Pada waktu kau sudah bawa dia ke sini, kau harus lihat, ya, dia perhatikan enggak? Dia perhatikan enggak? Kalau dia mulai utak-atik handphonenya, mau lihat WA orang, sodok dia dikit gitu. Sana gitu. Ya kan gitu. Sodok dia di sana. Kalau kau bawa anak kamu ke sini, bawa suamimu, istrimu, segala macam ke sini, perhatikan. Mereka mendengar seperti Maria atau tidak. Gitu. Ya, perhatikan. Bahkan kamu harus berdoa untuk anak-anak kamu yang sudah mulai beranjak dewasa supaya dia mendengar dengan baik dan mengambil keputusan. Berdoalah dan berdoa terus. Pada waktu panggilan dikumandangkan, pada waktu kita bernyanyi sebagai kamu berdoa, Tuhan, tolonglah Roh Kudus gerakkan hatinya supaya dia menerima, dia berani maju, membuat pengakuan iman di hadapan jemaatmu ini. Sampaikan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini caranya.
Ini caranya orang datang kepada Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan, ya, dan anak-anakmu dibawa kepada Tuhan supaya mereka apa? Bisa satu persatu diselamatkan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dunia yang begitu jahat. Ya. Orang berbeda pendapat saja ditembak mati. Ya. Orang baik-baik cepat mati. Ya, karena, ya, kenapa? Ada orang tanya lagi di WhatsApp. Kenapa Tuhan izinkan Charlie Kirk meninggal? Ya, saya bilang mungkin yang dia kerjakan Tuhan menilai sudah cukup baik, ya. Dan itu juga sebuah bukti bagi dunia ini bahwa apa? Orang jahat makin berlimpah, orang jahat melakukan apa saja yang mereka bisa lakukan, dan dunia yang kita tempati sekarang ini bukan akan menjadi semakin baik. Dia akan menjadi semakin buruk. Dan kita semua harus mempersiapkan hati. Tidak boleh sayang untuk meninggalkan dunia ini. Dan selagi kita masih diizinkan bernapas dan ada di muka bumi ini, sebenarnya Tuhan mau kita meniru bendahara. Bendahara. Anda tahu di Lukas pasal 17 itu ada satu bendahara yang dipuji oleh Tuhan. Tapi bendahara itu apa? Bendahara yang tidak jujur. Orang tanya sama saya, Pak Suhento, judul perikopnya itu bendahara yang tidak jujur. Tapi dipuji oleh Tuhan. Kok tidak jujur dipuji oleh Tuhan? Bagaimana sih? Jadi kita korupsi aja di perusahaan nanti dipuji Tuhan. Oh, bukan begitu. Ini inti dari cerita itu apa tahu nggak? Itu bendahara, ya. Dia bilang dia tahu dia sebentar lagi akan dipecat oleh tuannya. Lalu dia datang kepada orang yang utang tuannya itu, kamu utang tuan saya berapa? 100 kaleng minyak. Ya, udah kita bikin 50 aja. Loh, curang. Nah, Anda tahu nggak? Cerita ini siapa tuannya? Tuannya itu adalah dunia ini. Ketika seseorang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu telah di-attack, telah ditandain oleh Tuhan kita dunia ini bahwa apa? Ini orang akan diusir. Ya, akan dipecat gitu oleh dunia ini. Nah, pada waktu akan dipecat oleh dunia ini, dan Tuhan mau adalah apa? Kita memakai semua resources, semua sumber yang masih dipercayakan oleh Tuhan yang jahat dunia ini di tangan kita untuk supaya semua sumber itu kita bisa pakai untuk melepaskan orang-orang yang berhutang kepada Tuhan kita itu. Hutang apa? Dosa. Menyelamatkan mereka. Sebenarnya inti ceritanya itu. Makanya Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur itu. Ya. Bendahara yang mengkorupsi uang tuannya. Kalau orang tidak mengerti siapa yang dimaksud Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan dunia ini. Yang dimaksudkan. Bukan suruh kita semuanya jadi bendahara tukang korupsi. Bukan itu. Jangan salah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan. Dari rumah sudah persiapan hati, nomor 1. Sampai di sini. Sampai di sini kita betul-betul saling, sebenarnya gini. Jemaat itu harus saling menguatkan. Jemaat itu harus saling mengingatkan. Jemaat itu harus saling memajukan. Tadi malam kita ada pertemuan couple dan diaken ada hadir gitu ya. Kita omong-omong semuanya. Diaken pada tanya, kita ikut membantu pelayanan apa? Sebenarnya ya, kalau diaken menjadi contoh dalam semua aspek pelayanan, aspek kehidupan jemaat. Itu sudah sangat hebat. Ya, itu sudah sangat menjadi teladan, memberikan dorongan. Ya, memberikan contoh bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Tadi malam saya khotbah di Kepon tentang masalah kedewasaan. Saya bilang ini, jemaat ini berbeda dengan sekolah. Saya mengajar 30-an tahun juga. Di sekolah. Sekolah dengan jemaat itu apa bedanya? Tahu nggak apa bedanya? Sekolah itu orangnya rata-rata. Ya. Kita ngajar SMP, kita tuh semuanya tuh tamat SD.
Ya nggak? Waktu kita ngajar di SMA, kita tahu mereka semua ini anak tamat SMP. Ya. Nggak ada yang belum bisa kali-kalian. Lalu kita ngajar di universitas, kita tahu nih semua mereka tamat SMA. Oh, jemaat ini beda. Jemaat ini beda. Ya. Jemaat ini variasi. Dari yang paling tinggi sekolahnya sampai yang paling rendah. Oke, nggak apa-apa, dimicap aja. Ya. Dari yang pintar sekali sampai yang, oh ya kita lihat nih nggak ngerti nih, gitu. Nggak apa-apa gitu. Makanya saya bilang, mengajar jemaat itu harus jauh lebih sabar. Karena orangnya variasi. Ya. Kita sampaikan terlalu low, terlalu rendah. Nanti kalau ada masuk ke aduh katanya, khotbahnya katanya itu kan, aduh terlalu banyak leluconnya katanya. Padahal pada waktu lelucon yang sekolahnya kurang itu sampai senang sekali. Begitu dia. Jadi kita mau ikut yang mana kalau sudah begitu? Ya enggak? So, oke, jemaat yang saya kasih. Maka itu semua yang hadir harus saling mendoakan, saling memperhatikan. Jangan ada yang egois. Gitu. Mungkin satu khotbah bagi kamu itu sangat, aduh ulangi lagi. Tapi bagi yang baru datang 1 bulan, wah ini dia. Kok selama ini saya ke gereja lain belum pernah kedengar, baru kali ini di sini baru dengar. Nah kan, betul nggak? Saya tadi malam ngomong berkali-kali, saya sudah siap khotbah, kemudian saya ubah. Loh kenapa? Pada waktu datang salam-salaman yang datang di sekitar saya, Musi, saya bawa 1 orang baru, om saya, tolong Musi ya, yang keselamatan ya, wala. Saya kan tadi khotbah mau 40-an punya, gitu. Ada orang baru lagi, aduh, ya udah begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini namanya berjemaat. Kita sudah saling memperhatikan. Saya yang bilang tadi, orang dewasa. Kalau Anda sudah jadi orang Kristen dewasa, Anda tahu apa tandanya? Kalau Anda sudah tidak menjadi beban. Kalau Anda sudah masuk ke level membantu. Ya, itu artinya Anda sudah dewasa. Kalau Anda masih jadi beban, aduh beban. Ya 1 bulan nggak datang 2 minggu. Tanya, di mana si Inu sudah di mana? Nah, itu masih jadi beban. Betul. Kalau Anda sudah menjadi penolong, membantu, sama anak-anak kan begitu, betul nggak? Kapan anak mulai dewasa? Kapan anak dianggap dewasa? Ya loh. Wah, ya loh. Dia dewasa kalau dia sudah bisa bantu orang tua. Bantu orang tua, bapak mamanya, kamu bantu ini, bantu itu. Nah kalau dia sudah banyak membantu, ya, dia bukan menjadi beban lagi, dia sudah menjadi penolong. Nah itu sudah dewasa, Ya. Kalau masih sedikit tersinggung, pecah, kayak ini barang antik aja gitu. Yang begini, aduh, kita bilang apa? 20 tahun berjemaat masih pecah belah. Sedikit tersinggung gitu, nggak mau datang lagi gitu, tersinggung. Kita bilang, wah ini nggak pernah dewasa, Padahal kalau sudah dewasa, nah, sudah banyak menolong, membantu, ya. Ikut memperhatikan orang lain, ikut memperhatikan. Jemaat itu punya kebiasaan macam begini, ya. Diaken Athat biasanya di sini duduknya, ya kan? Begitu, ya toh. Nah, saya tahu ya, Fendi itu biasanya di situ duduknya, ya. Pak Luki sudah ini kontrak mati di situ. Ya kan begitu, ya toh. Jemaat itu begitu. Itu kita ini manusia kebiasaan, bukan salah, enggak salah. Bagus ya toh. Enggak salah. Kita manusia ini kebiasaan. Oleh sebab itu gini loh. Yang paling tidak tahu, yang paling menyadari misalnya ya toh Pak Luki tidak datang itu Athat ya, satu ya, sama ya toh. Ini semuanya yang dekat-dekat di situ tahu. Paling duluan menyadari, oh dia nggak ada hari ini. Ya, bagus. Nah kita bilang kalau jemaat sudah dewasa itu akan menghubungi, Pak Luki sakit apa sehat? Ya kan?
Gimana, sehat-sehat Pak ya? Nah, dia bilang, sehat gitu. Sehat sekali loh. Ya, saya nggak lihat hari Minggu. Karena dia paling dekat gitu. Saya nggak lihat hari Minggu. Oke, ya karena begini begitu ya toh. Mau berangkat ban kempes misalnya gitu ya toh. Ya toh. Nah, jadi kita tahu. Nah, itu artinya apa dong nggak? Jemaat dewasa kita banyak. Ya, jemaat dewasa kita itu banyak. Nah, ketika sebuah gereja jemaat dewasanya banyak sekali, persentasinya banyak sekali begitu, ini jemaat sehat sekali dan akan berkembang. Ya, pasti, saya katakan, pasti. Belum lagi nanti akan rajin membawa orang lain. Ya. Dan ditambah lagi mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mendengarkan. Kenapa? Ini adalah porsi terpenting di dalam kita berjemaat. Mendengarkan firman Tuhan. Seperti Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan bertumbuh terus menjadi orang Kristen yang dewasa. Secara karakter makin bagus. Sifat makin bagus. Hidup makin bagus. Makin mengerti kebenaran. Wow, ada yang bilang apa? Wah, saya sudah ngerti, gitu. Wah, begitu. Saya bilang gini, yang saya salut itu saya bilang Pak Diaken Soeharto, ya, Purnawirawan Brigjen itu. Tahu nggak? Dia bilang sama saya, Pak Soeharto. Saya nggak hitung, dia yang hitung. Saya sudah 7 kali ikut blok kelas. Wow, udah lebih hebat dari saya. Nah, tiap kali saya ikut, saya dapatkan masukan yang baru. Puji Tuhan. Memang betul. Kenapa? Karena begini. Oke, 3 doktrin utama rata-rata jemaat Grace sudah paham. Tetapi di dalam kelas itu ada tanya jawab. Dalam tanya jawab itulah banyak barang baru muncul, topik baru muncul. Dan sebenarnya semua orang harus belajar bagaimana. Saya sendiri saja belajar. Kali ini ada orang bertanya begitu, saya jawab begitu. Saya sendiri nggak puas. Ya. Selesainya tadi sebenarnya jawaban itu kurang kena. Ya. Jawaban yang lebih bagus itu sebenarnya lain kali lagi kalau ada yang tanya begini, saya akan jawabnya dengan cara yang berbeda. Begitu. Kita ini bertumbuh. Ya. Saya sendiri, apalagi orang lain. Ya. Coba bayangkan ya. Orang bertanya, oke, pokok bahasannya nggak berubah. Wanita tidak boleh jadi gembala, nggak berubah. Tapi bagaimana itu dijawab? Bagaimana itu disampaikan? Betul nggak? Saya bilang masih sama. Kau pulang kampung sama tante kamu yang pendeta, kamu bilang perempuan tidak boleh jadi pendeta. Tempeleng dia kamu. Langsung, benar. Langsung dia tempeleng kamu. Ya, ini kan bagaimana caranya? Saya sudah banyak sekali menjawab orang ya. Saya giring dulu. Saya suruh baca Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sebenarnya ada protes enggak? Enggak. Oke, ya. Istri tunduk suami. Hai suami, kasihilah istrimu 25. Protes enggak? Enggak. Jadi istri tunduk suami mengasihi istri. Setuju. Oh, jangan kita ubah aja ya. Gini, hai istri, khotbahilah suamimu. Gimana? Setuju enggak? Enggak, jangan Pak. Nah, akhirnya apa? Dia sendiri yang terima. Benar ya, perempuan tidak boleh jadi gembala ya. Ya. Kau salah menyampaikan ditempeleng. Jadi, inti masalahnya tetap sama. Tapi teknik cara kita menjelaskan kepada orangnya berbeda. Hasilnya akan berbeda. Sama mereka yang junjung tinggi bahasa lidah segala macam. Yaitu, waduh, ya, tumpang tangan, tumpang sana sini. Ya kita tahu, ini tahu. Biasanya saya tanya, gimana? Kamu setuju Alkitab satu-satunya firman Tuhan atau salah satu? Tahu nggak dia jawabnya apa? Satu-satunya dong, pakai dong lagi. Biasanya saya tangkap pegang dongnya dulu gitu. Kalau dongnya sudah kita pegang, nanti ujung-ujungnya itu gampang gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
Marta dan Maria punya peristiwa dicatat. Ini ada pelajaran yang sangat indah. Semua pertumbuhan rohani, ya, semua masukan pengetahuan doktrinal yang mengubah karakter segala macam, itu diawali dari keinginan hati kita untuk mendengar dengan baik. Ya. Dari mendengar dengan baik itulah semua itu akan masuk, ya, ke dalam akal sehat kita dan kita olah. Dan setelah kita olah, itu akan menjadi, ya, landasan berpijak iman kita. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang beriman dengan segenap akal budi kita. Mari kita berdoa. Tiap-tiap minggu kita datang berkumpul, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan menolong sehingga bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi anak cucu kita semuanya, dan kita dipakai Tuhan sebagai alat. Dan kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua agar kami sungguh-sungguh, Tuhan, di dalam Engkau. Kami mengutamakan perkara rohani dalam hidup kami. Karena kami tahu perkara materi, duniawi, jasmani itu berlalu. Bahkan Tuhan, kami tidak tahu berapa lama kami hidup di dunia ini. Setiap saat kami bisa pergi. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang bermanfaat, dewasa secara rohani Tuhan. Kami menjadi anggota jemaat yang membantu, membawa hal positif untuk jemaat ini. Kami ikut memperhatikan orang lain. Kami ikut dalam memajukan jemaat ini, Tuhan. Tuhan tolonglah, pimpin kami semuanya. Kiranya jemaat-Mu ini Tuhan, Engkau pelihara. Engkau pelihara Tuhan. Biarlah kami makin mengasihi-Mu sampai Engkau datang. Tuhan, kami ingat saudara kami Fenki, Tuhan tolong dia, hibur dia, kuatkan dia. Dan Tuhan kami mohon kasih karunia-Mu supaya urusannya cepat selesai Tuhan. Sungguh, Bapa di surga, ada banyak saudara kami yang lain yang tidak hadir juga karena sakit dan lain sebagainya. Tuhan juga tolong kuatkan mereka, pimpin mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.